The Romance of a Legendary Hero. Oleh Sebuah Cerita. Bab 17. Di perempatan lampu merah sekitar 5 km dari Jade Restaurant, 2 truk kontainer tiba-tiba muncul bersamaan dari arah kiri. Kedua truk itu melaju sejajar, menutupi separuh jalan, dan langsung bergerak ke arah mobil Mike. Mike, yang sedang memperlambat laju mobilnya mendekati lampu merah, terkejut. Yvonne berteriak, "Mike, awas!" 12 jam sebelumnya, Tuan Yeo dan putrinya, Carol Yeo, keluar dari Hotel Hilton dengan wajah merah padam. Ia sangat marah setelah kalah dalam lelang. Di dalam mobil, ia menelepon penatua keluarga Yeo. "Kumpulkan semua orang. Ada hal penting yang harus dibicarakan malam ini." "Baiklah Patriark Yeo," jawab suara di ujung telepon dengan nada hormat. Mobil mereka memasuki halaman rumah keluarga Yeo dan berhenti di depan aula utama. Tuan Yeo turun dengan langkah lebar, diikuti Carol. Mereka memasuki aula besar. Di dalam, banyak orang telah menunggu dengan wajah penuh tanda tanya. Ia langsung duduk di kursi utama, pandangannya menyapu seluruh ruangan, lalu berkata, "Malam ini, dalam acara amal, sesuatu yang tak terduga terjadi. Kepingan giok itu muncul di lelang, dan aku kalah dari seorang gadis bernama Yvonne Wei, yang datang bersama Mike Chen. Aku ingin semua informasi tentang Yvonne Wei ada di mejaku besok pagi." Suasana menjadi tegang. Seorang pemuda berbadan sedang, berusia 27 tahun, bernama Bernard Yeo, putra dari paman kedua keluarga Yeo. Dengan ekspresi serius, Bernard bertanya, "Mike Chen? Apakah dia, anak buruan itu paman?" "Ya. Cari informasinya juga," jawab Tuan Yeo tegas. "Ada kabar bahwa dialah yang membunuh Wolf kemarin malam." "Dia pelakunya?" tanya Tuan Yeo dengan kening berkerut. "Informasinya tak begitu jelas, tapi menurut mereka, Tuan Dong tahu dia pelakunya." "Baiklah. Fokuskan pencarian informasi tentang Yvonne Wei dulu. Giok itu penting bagi kita. Nanti aku yang akan menghubungi Tuan Dong," ujarnya sambil meremas tangannya. "Baik paman," jawab Bernard dengan nada serius. 3 jam kemudian, Bernard melaporkan, Yvonne tidak terlihat keluar dari Hotel Hilton. Mereka diperintahkan untuk berjaga di sekitar hotel, menunggu Yvonne dan Mike keluar. Bernard segera menyusun perangkap untuk membunuh keduanya, dan pagi ini mereka bergerak. Melihat kedua truk kontainer itu melaju langsung ke arah mobilnya, dengan refleks Mike menarik setir ke kanan dan menekan gas dalam-dalam. Kedua truk itu menabrak beberapa mobil di belakang mobilnya, tetapi tetap melaju mengejar mereka. Dari kaca spion, Mike melihat semuanya dan berkata, "Ada yang berniat membunuh kita." "Siapa?" tanya Yvonne dengan suara bergetar. "Aku tak tahu, tapi kita akan segera tahu," jawab Mike serius. Mike menatap wajah Yvonne yang tegang, tangannya terulur, meraih tangan Yvonne. "Jangan takut. Kita akan baik-baik saja," katanya meyakinkan. Tiba-tiba, di kiri dan kanan mobil mereka, muncul 2 mobil off-road yang keluar dari gang, mencoba menjepit mereka. Yvonne menjerit sambil menutup matanya dengan kedua tangan. Mike menekan pedal gas lebih dalam, mobilnya berakselerasi lebih cepat, dan ia berhasil menghindari kedua mobil itu. "Von, gantikan aku mengemudi," ujarnya. "Bagaimana caranya?" tanya Yvonne gugup, sambil menatap Mike. "Lepaskan sabuk pengamanmu, dan pindah ke pangkuanku," jawab Mike cepat. Wajah Yvonne memerah, tetapi ia tetap melakukan perintah Mike. Ia segera melepaskan sabuk pengamannya, perlahan melangkah ke atas tubuh Mike, dan duduk di pangkuannya. Mike mengangkat setir mobil, mendorongnya ke atas, lalu menguncinya. "Pegang setirnya dan majukan dirimu. Begitu aku pindah ke kanan, tekan gas penuh." Yvonne melakukan semua perintah Mike. Setelah berpindah ke kursi penumpang, Mike mengeluarkan ponselnya dan menelepon Fury. "Fury, minta Chris melacak ponsel Yvonne dan segera datang melindunginya." "Ada apa, Kak?" "Ada yang mencoba membunuh kami. Cepatlah. Aku akan menghentikan mereka secepatnya." "Baik, Kak." Fury langsung memanggil timnya, menelepon pangkalan, dan memerintahkan helikopter untuk bersiap.
Chris mulai melacak ponsel Yvonne, sementara yang lainnya menyiapkan peralatan. Sementara itu, Mike dan Yvonne masih dikejar oleh beberapa mobil lawan yang jumlahnya terus bertambah, 4 mobil off-road dan 2 truk kontainer. Yvonne berusaha menghindari kemacetan, dan telah beberapa kali terpaksa menerobos lampu merah. Wajahnya tampak panik. Mike terus memantau peta GPS di ponselnya, mencari rute menuju tempat sepi. Teruslah keluar kota. Ada sebuah gedung dekat pabrik tua, 5 kilometer dari sini. Kau masuk ke parkiran gedung itu, dan berlindung di sana, ujarnya cepat. Apa yang akan kau lakukan? Tanya Yvonne dengan suara bergetar. Akan ku tahan mereka di depan pabrik. Baik, jawab Yvonne. Saat mereka mendekati lokasi, perlahan atap mobil Audi terbuka. Mike melihat celah sempit di antara 2 truk bermuatan pasir. Masuk di antara kedua truk itu, perintahnya buru-buru. Meskipun merasa ngeri berada di antara 2 truk besar, Yvonne mengikuti semua instruksinya. Mike menambahkan, stabilkan setirmu dan teruslah maju. Begitu mobil mereka berhasil melewati kedua truk pasir, Mike berdiri di atas jok, mengamati 3 mobil off-road yang ikut masuk ke celah itu. Dengan gerakan cepat, ia melompat ke kap mobil terdepan. Para penumpang di dalamnya terkejut melihat Mike menghancurkan kaca depan mobil mereka dengan tinjunya. Pengemudinya panik, ia menginjak rem secara mendadak, berharap Mike terlempar ke depan. Namun, Mike mencengkeram setir mobil mereka, menariknya ke kanan, lalu segera melompat ke udara. Mobil itu bergerak liar, terseret ke bawah truk pasir di kiri, membuat keempat penumpangnya berteriak ketakutan saat kabin mereka bergesekan dengan ban belakang truk pasir itu. Di udara, Mike melayang ke arah truk pasir di sebelah kanan. Ia menapak dinding truk dengan kaki kanannya, lalu menendang sisi depan kiri mobil kedua dengan kaki kirinya. Mobil itu terguncang, melintir ke kanan, dan menabrak truk di sebelahnya. Mike kembali melompat ke arah mobil ketiga. Sementara, kedua mobil itu hancur terlindas oleh truk pasir yang ikut oleng lalu terbalik, terseret puluhan meter menutupi jalan. Dari depan, Mike menendang grill depan mobil ketiga dengan kekuatan penuh. Kap mesin mobil terbuka dan menutupi kaca depan, membuat pengemudi panik dan menginjak rem mendadak. Mobilnya berhenti. Keempat penumpangnya tegang. Tiba-tiba kaca samping pecah. Sebuah tangan mencengkeram leher pengemudi, menariknya keluar, lalu melemparkannya ke truk pasir yang terbalik. Satu persatu penumpang lainnya diseret keluar oleh Mike dan dilemparkan ke jalan. Dari kaca spion, Yvonne terperangah melihat aksi Mike. Ia menyaksikan truk-truk besar itu terbalik, sementara Mike berdiri tegak di tengah jalan. Yvonne mengerem mendadak, mobilnya melintir 180 derajat. Suara derit ban mencicit tajam, meninggalkan jejak hitam panjang di aspal. Ia membuka pintu, turun, lalu berjalan ke arah tempat kejadian. Terdengar deru helikopter di belakang, tetapi ia mengabaikannya dan berlari menuju ke arah Mike. Helikopter mendekat, dan menjatuhkan 4 tali. Dengan sigap, 4 sosok berpakaian hitam meluncur turun. Fury, Julian, Beast, dan Chris. Sementara di dalam helikopter, Jessica meraih senjatanya. Hover pada posisi, ketinggian 20 kaki, perintahnya kepada pilot, sambil mengarahkan senjata ke tempat kejadian. Fury dan timnya mendekati Yvonne dengan senjata siap di tangan. Mereka mengawalnya dari 4 arah, melindungi sambil mengikuti langkahnya yang berlari kecil menuju ke arah Mike. Jangan menembak, kecuali prioritas terancam, perintah Fury. Siap, terdengar jawaban kompak di radio. Mobil keempat berhenti mendadak. Bernard Yeo, yang duduk di kursi penumpang, terbelalak melihat kejadian di depannya. Ia menyaksikan Mike melemparkan penumpang mobil ketiga, lalu berdiri diam 10 meter dari mobilnya. Pada saat yang sama, kedua truk kontainer di belakangnya berhenti dengan sengaja, menutup seluruh jalan, menyebabkan kemacetan total. Puluhan orang keluar dari truk kontainer dan berbaris, mendekati Mike. Mike berdiri diam, dalam hatinya bertanya-tanya. Siapa orang-orang ini? Siapa target mereka? Aku atau Yvonne? Ia mengambil keputusan cepat, lalu melangkah mendekati mobil keempat. Bernard Yeo turun dari mobil, memandang Mike sejenak, lalu melirik helikopter yang melayang di atas. Ia memberi isyarat kepada anak buahnya, dan mereka segera menyerang Mike.
Pertempuran pun pecah. Mike bergerak cepat. Ia tak ingin membunuh terlalu banyak orang. Matanya melirik Bernard yang tampak sebagai pemimpin mereka. Ia harus menangkap orang ini untuk menghentikan pertarungan. Mike mengamuk. Puluhan lawan dibuat kocar-kacir. Secepat kilat, ia melompat ke arah Bernard yang berusaha mundur, tetapi gerakannya jauh lebih cepat. Dalam sekejap, Mike sudah berada di depannya. Tamparan keras membuat Bernard jatuh pingsan. Lalu, ia menangkap kakinya dan menyeretnya ke arah Fury dan timnya. Melihat ini, sisa anak buah Bernard mulai mundur ketakutan, tak berani menyerang lagi. Sebagian dari mereka terkapar berserakan di jalan. Mike melempar Bernard yang pingsan ke depan Fury dan berkata, "Tahan orang ini, aku ingin menginterogasinya nanti." "Siap. Kalian kembalilah lebih dulu. Tunggu aku di pangkalan, sebentar lagi aku menyusul," lanjut Mike. Helikopter bergerak turun, dan Fury membawa Bernard ke dalamnya. Tim bersiap untuk pergi. Sementara itu, puluhan mobil polisi mendekat ke lokasi. Banyak anak buah Bernard berusaha melarikan diri. Mike berbalik pada Yvonne dan bertanya, "Kau tak apa-apa?" Yvonne mengangguk pelan. "Ayo kita pergi," kata Mike sambil menggandeng tangan Yvonne, menuntunnya ke mobil, lalu membukakan pintunya. Kemudian, dia mengitari mobilnya, duduk di balik kemudi, dan pergi dari sana. 2 jam kemudian, Mike dan Yvonne tiba di markas Black Swords. Fury dan timnya telah menunggu. Jessica langsung merangkul Yvonne, sementara Mike bertanya kepada Fury, "Di mana orang itu?" "Di ruang tahanan lantai bawah," jawab Fury. "Bawa dia ke ruang interogasi. Ayo kita cari tahu semuanya." "Siap, Kak," jawab Fury. Beast pergi mengambil Bernard dari ruang tahanan, sementara yang lain menuju ruang interogasi dan berdiri di balik kaca satu arah. Setelah Bernard diborgol ke meja, Fury dan Chris mulai menginterogasinya. "Bernard Yeo, pria, umur 27 tahun. Jelaskan apa yang terjadi pagi tadi," tanya Fury sambil membaca dokumen di tangannya. "Aku tak akan bicara sebelum pengacaraku datang," jawab Bernard sambil menunduk. Fury dan Chris tertawa kecil. "Kau ditangkap bukan oleh polisi, tapi oleh orang-orang kami. Kau tak membutuhkan pengacara di sini. Jawab pertanyaannya dan mungkin kebebasanmu bisa kembali," kata Chris. Bernard terkejut mendengarnya. Ia mengangkat kepala, menatap mereka. "Kalian bukan polisi? Lalu siapa kalian?" "Kau tak memiliki hak bertanya. Lebih baik kau bekerja sama," jawab Fury tegas. Bernard tetap diam, kembali menunduk, tak mau bicara. "Lebih baik menurut, sebelum orang yang menangkapmu ke sini." Bernard mengangkat wajahnya menatap mereka, lalu mengalihkan pandangannya ke kaca cermin satu arah di belakang mereka. Dia menduga, Mike ada di balik kaca itu. Ada rasa takut, setelah dia mendengar tentang Wolf dan menyaksikan apa yang terjadi pagi tadi. "Mungkin aku akan mati di sini." Pria itu benar-benar seorang pembunuh. Ia kembali menatap Fury dan Chris, lalu bertanya dengan suara gemetar, "Kalian bisa menjamin hidupku?" "Ya. Jika kau jujur, kau akan hidup dengan baik. Jika tidak, itu mungkin bukan urusan kami lagi," jawab Fury dengan nada datar. "Baiklah, aku akan ceritakan semuanya," ucap Bernard sambil menunduk. Ia menceritakan sejak awal di pelelangan hingga kejadian tadi pagi. Mereka memang memburu Yvonne untuk batu gioknya. Tentu saja, Bernard tidak mengungkapkan peran utamanya, seakan dia hanya melaksanakan perintah, bukan perancang utama perangkap itu. Yvonne yang dirangkul Jessica, mendadak pucat. Wajah Mike memerah mendengar mereka memburu Yvonne. Orang-orang ini benar-benar jahat. Menargetkan Yvonne hanya karena kalah di lelang dan berniat membunuhnya. Cara kerja mereka sangat kejam. Mereka ingin melindas Yvonne. Meski Mike juga masuk dalam target mereka, tapi Yvonne-lah yang mereka incar. Mike menatap Yvonne dan perlahan mendekatinya. Ia memeluknya dan berkata, "Kau tenanglah, ini terjadi karena aku. Aku akan menyelesaikan ini. Dan aku akan menyelamatkanmu," kata Yvonne, mencoba bercanda meski wajahnya terlihat pucat. Mike tersenyum mendengarnya. Dia memegang bahu Yvonne, mendorongnya perlahan ke belakang, menatap wajahnya yang mencoba tersenyum. "Kau bisa kan?
Tanya Mike. Yvonne mengangguk. Jessica, yang berdiri di samping mereka, berkata, "Kak, biar Kak Yvonne tinggal denganku." Mike melihat kesungguhan di mata Jessica. Ia mengangguk, hanya sebentar dia termenung, berpikir keras. Butuh waktu untuk menyingkirkan keluarga Yeo. Menyerang mereka sekarang akan ada dampaknya, dan dia kehabisan waktu. Waktunya tinggal hari ini dan besok. Dia harus menemui Karina dan membawanya ke sini. Dia juga telah berjanji liburan dengan saudara-saudaranya, dan masih harus mengantar Joey. Mike bimbang. Jika Yvonne ikut bersamanya, beberapa rencananya harus diubah, dan dia akan lebih sibuk saat kembali nanti. Pintu ruangan terbuka. Fury, Chris, dan Beast masuk. "Ada apa, Kak?" tanya Fury. Mike berjalan ke arah kaca. Ia menatap Bernard yang terborgol di ruang sebelah. "Aku tak bisa menyentuh keluarga Yeo sekarang." "Mengapa, Kak? Bukankah lebih baik diselesaikan sekarang?" tanya Fury. "Aku kehabisan waktu. Menyerang keluarga Yeo sekarang akan menimbulkan efek berkepanjangan. Aku bisa melakukannya setelah kembali nanti." Mike menarik napas panjang, berbalik menatap mereka, dan berkata, "Baiklah, aku harus memutuskan sekarang." Fury, ruang keamanan di lantai 29 segera diselesaikan. Tambahkan tempat tidur dan beberapa fasilitas penunjang. Aku akan meminta wakil Panglima segera mengirimkan tim Eagle ke sini. Untuk sementara, Yvonne di bawah perlindungan kalian. Ia bisa tinggal bersama Jessica. Mike melanjutkan, "Setelah aku pergi besok malam, keamanan Yvonne akan diserahkan pada tim Eagle, di bawah komando Louis. Kalian menyusulku segera setelah itu." "Baik, Kak." "Jess, temani Yvonne kemanapun sejak hari ini ya," kata Mike pada Jessica. "Ya, Kak. Ayo semuanya, kita pergi ke gedung perusahaan. Waktu kita tidak banyak. Besok siang peresmian perusahaan. Kita harus bekerja keras." "Bagaimana dengan dia, Kak?" tanya Beast sambil menunjuk Bernard di ruang kaca. "Tutupi kepalanya dan lepaskan di kota." "Baiklah." Siang itu, Yvonne, Jessica, Fury, Chris, dan Stanley Wang menemani Mike di ruang sekretaris lantai 30. Mike melihat pekerjaan di sana, ada kepuasan dalam hatinya melihat hasil kerja mereka. Sambil menatap apartemen Blue Sky dari jendela, pikirannya melayang. Seharusnya semua berjalan sesuai rencana dan tak ada lagi masalah setelah ini. Ia berbalik dan menyerahkan ponselnya kepada Chris bersama ponsel yang baru dibelinya. "Chris, ini ponselku. Kau bisa memindahkan datanya sekarang." "Baik, Kak," jawab Chris sambil mengambil kedua ponsel itu. Mike menatap semua orang dalam ruangan dan bertanya, "Baiklah semuanya, bagaimana persiapan peresmian besok?" "Kak, tim hukum sudah menyelesaikan semua persyaratan dan surat-surat perusahaan. Kita tinggal menyelesaikan pekerjaan fisik di sini," jawab Fury. "Bagus, Fury. Sekarang tinggal undangan." Lalu dia melanjutkan, "Von, mintalah Nyonya Ye membantu mengundang wali kota dan para tokoh yang ada di daftar kemarin." "Baik, Bos." "Jess, kau juga. Minta Kylie membantu mengurus resepsi untuk besok siang." "Siap, Kak." "Tuan Wang, lanjutkan renovasi seperti biasanya. Saat aku kembali nanti, semua anggota tim renovasi akan bergabung dalam divisi teknik perusahaan. Anda bisa memberikan daftar nama mereka kepada Nona Wei," ujar Mike. "Baik, Tuan Chen." Mike menyapu pandangannya ke ruangan itu. "Aku suka ruangan ini. Tinggal mencari seorang sekretaris untuk presiden," lanjut Mike. "Kak, aku sudah meminta pada ayah dan ibu agar Vivian dipindahkan ke sini. Dia bisa jadi sekretaris presiden," kata Fury dengan kikuk. "Baiklah. Kalau begitu, kau hubungi Vivian. Nanti malam kita simpulkan semuanya di sini." "Baik, Kak." "Oke, Tuan Wang, Anda bisa melanjutkan pekerjaannya. Yang lain, tunggu Julien dan Beast bersama kita di sini." "Baik, Tuan Chen." Stanley Wang segera turun dari lantai 30 dan melanjutkan pekerjaannya. Sementara itu, Fury menelepon Vivian agar datang ke kantor mereka. Yang lain menunggu Julien dan Beast tiba. Mike mengajak Yvonne ke dalam ruangan presiden. "Von, ini kartu berisi 110 juta. Kau bisa membayar biaya renovasi dan dana yayasan."
Sisanya kau masukkan di rekening perusahaan setelah resmi berdiri, kata Mike sambil memberikan sebuah kartu bank padanya. Yvonne menerimanya dan memasukkan kartu itu ke dalam dompetnya.